Belum dilantik udah anti kritik. Tuh lihat. Kenapa negara kita akan kembali lagi seperti yang namanya otoriternya zaman Orba dulu. Anti kritik, siapa yang kritik hilang. Dia akan membuktikannya. Jadi ingat kasus 9798 saya. Ya, nah kemudian ya, seharusnya pemanggilan calon menteri itu ya mungkin bulan Desember ya, karena itu sebenarnya pemilihan calon-calon menteri itu di bulan Desember setelah 90 hari apa 60 hari masa pelantikan. Sudah terdaftar 46 calon menteri. Mudah-mudahan aja pesanan-pesanan setiap partai itu ya katanya amanah is the best. Ya kenapa? Kita mengingat kembali kala zamannya SBY ya, menteri jauh-jauh bulan udah dipanggil itu kenapa? Pertama, masalah dana haji. Dana haji ya, siapa yang besar membayar itulah yang cepat berangkat. Ya kan, hari ini pemesanannya minggu depan, hari ini pembayarannya minggu depan juga bisa lolos itu. Tertundanya jemaah-jemaah haji sampai 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun itu paling rendah. Dan mudah-mudahan dana-dana haji nggak dipergunakan untuk poya-poya seperti yang dipegang Surya Dharma Ali pada waktu itu. Dan mudah-mudahan juga dana-dana Al-Quran nggak dikorupsi, terutama di bagian menteri agamanya. Kemudian mudah-mudahan dana-dana sapi ya itu apa namanya dana korban, karena ada dulu nih yang oposisi dulu ya yang teriak-teriak masalah hutang banyak di negara kita ini ya, teriak-teriak. Dulu bapaknya menjabat itu ya, ada mantan Bupati Pacitan ya yang tertangkap jam tangannya mewah itu ya kan, dia bilang mau pesen yang namanya sapi buat ngorban, buat Mas Ibas, buat Mas Ahaye ya kan itu. Nah mudah-mudahan itu ya menteri-menterinya yang sekarang ini enggak seperti itu lagi, yang ngorban ya pakai uang negara mengatasnamakan pribadi ya, tapi menggunakan uang negara, yang itu yang lebih lucu. Mudah-mudahan sih menteri yang 46 menteri yang udah dipanggil-panggil ini ya amanah ya. Apakah mereka ini yakin kalau nantinya jujur ya kan? Nah kemudian ada hakim-hakim udah minta naik gaji ya maklumlah. Kan ada orang berkata kalau hakim-hakim itu bijaksana karena apa namanya, yang namanya tahun ini ada seseorang yang sangat membantu saya, terutama ya kita kembali ke pemilu ya kan, seperti itu. Nah bro, mengenai orang-orang yang anti kritik ya bersiap-siaplah kalian. Ya kan, dia akan membuktikannya. Ya, bisa juga mati, bisa juga diculik, bisa jadi moncong senjata datang lagi seperti dulu. Ya kan. Sekarang ini udah banyak ini loh, dia bisik-bisik ke teman-temannya, ya bisik-bisik ke teman-temannya itu. Ya, salah satunya ada yang bocor nih, ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya bocornya orang-orang anti kritik seperti ini esok akan berlaku, dia akan membuktikannya. Kita akan kembali kalau memang misalkan negara ini rakyat ya anti kritik ya, dikritik terus dia bertindak keras, maka akan muncullah kasus 9897. Ramai-ramai kalian terdepan, tuntut kembali. Itu harapan saya. Kenapa saya bukan adu domba, bukan ini. Kalau memang negara ini diancam sama pemimpinnya sendiri, maka rakyat bergerak. Itu aja. Kasus 9798 bongkar kembali. Itu gampang kan? Nah, kemudian ada menteri-menteri yang dia pilih saat ini 46 calon menteri. Ya. 46 calon menteri yang udah terpilih. Mudah-mudahan yang dari PKS yang tadinya menyerang Jokowi sekarang jadi penjilatnya Jokowi, ya mudah-mudahan amanah yang jadi menterinya. Terus ya
yang 46 menteri ini siapa saja? Ya banyak pesan-pesanan, di antaranya ada Fadlizon ya. Bungkam yang dulu Fadlizon ya, salah satunya orang yang paling nyinyirin Bapak Jokowi sekarang jadi penjilat ya, jadi penjilat ya. Yang dulu dia teriak-teriak PKI ya, padahal dia yang sering berkunjung dengan tokoh-tokoh komunis. Dan jangan lupa tokoh-tokoh komunis dulu berkunjung di gedung namanya Gerindra ya, itu salah satunya. Maka bikinlah oposisi yang namanya Fadlizon ya, teriak-teriak PKI ya, si dungu itu ya kan. Nah itu jadi itu ya, Prof Dungu yang salah satunya itu yang namanya Fadlizon ya, menjadi menteri ya, susunan kabinet orang menteri. Saya mengingat kembali orang-orang yang terdekatnya kasus BLBI itu ya, kasus BI terutama ya, ada Sudrajat Jiwandono, seorang ipar dulu pengguna dana BLBI ya, bagi-bagi uang di DPR ya, bagi-bagi uang di DPR pada waktu itu 98 sebelum terjadinya yang namanya krisis moneter itu ya, ada salah satunya dicalonkan pula ya. Terus ada dulu juga direkomendasi menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, salah satu orang kasus dari pengguna dana BLI. Harapan kami ya, satu ya, orang-orang anti kritik. Pertama, korek kembali pengguna dana BLBI 22 data yang digunakan oleh pihak mertua. Ya, jangan lupa besan dan mertua. Dan pengguna dana BLBI juga ada Hashim, adiknya sendiri. Kemudian ada yang namanya pamannya, Jiwandono ya, salah satunya. Mudah-mudahan kalau Anda itu benar-benar yang namanya amanah, jangan amanahnya itu amanah buat golongan ya, golongan menyelamatkan orang-orang dari kasus dana BLBI ya bos ya, jangan lupa ya bos ya. Kalau emang anti kritik ya, Indonesia nggak boleh ini, rakyat Indonesia akan perang maju melawan dirimu sendiri ya. Kami tidak akan peduli apapun yang akan terjadi ya. Jadi harapan kami kalau memang benar-benar amanah, toh korek kembali kasus yang namanya Asabri, Jiwasraya, tolak taspen, dana taspen, kemudian tolak yang namanya ekspor pasir, kemudian tolak tapera. Itu kalau mau benar-benar mensejahterakan rakyat, jangan lupa semua janji-janjinya akan kami tagih. Kalau Anda anti kritik, ya lawan Anda adalah rakyat sendiri. Ya, anti kritik Anda karena mau moncong-moncong yang jadi oposisi kemarin-marin lawannya Jokowi, sekarang Anda gandeng semua. Ya, kalau masih kurang ya, di sana ada SBY, di sana ada AHY yang monyong-monyong yang dulu ya anti Jokowi ya, yang namanya anti Prabowo dulu, sekarang ada di sana ya. Nah jangan lupa ya para penjilat-penjilat di sana, kalau anda terpilih jadi menteri ya, jadi menteri jangan lupa yang amanah. Kalau nggak amanah ya tetap rakyat banyak yang akan kritik. Kalau dikritik tetap akan ada ancaman rakyat perang. Apa yang disampaikan oleh yang namanya Bapak Bung Karno, lebih susah melawan ya penjajah di negara sendiri. Orang yang menjajah, yang menggarong di negara ini, artinya ya kan, kalau anti kritik maka rakyatlah yang akan berperang denganmu esok ya. Jadi semoga aja amanah ya. Apa yang disampaikan Anda itu ya, kalau benar anti kritik model begini, rakyat akan melawan. Nggak selamanya kami akan diam ya, rakyat-rakyat kecil seperti zaman Soeharto dulu ya, cukup sudah. Kalau emang rakyat anti sentil ya, anti kritik, terus dia sentil sedikit ya, otoriter akan kembali, maka rakyatlah juga ya, rakyat juga bisa melawannya ya. Indonesia itu butuh persatuan, bukan butuh ancaman. Ya, ingat, rakyat ini nih semakin cerdas ya. Rakyat akan semakin kuat persatuannya untuk melawan penjajahnya di negara sendiri yang maruk dengan korupsi. Itu salah satu lawannya. Ya, mudah-mudahan you di sana ya, yang selalu ancam-ancam negara kita ini ya, berpikir. Oke, salam waras. Dan mudah-mudahan ya rakyat kita ini jadi cerdas.
ya dari